saudara-saudari, keluarga-keluarga Kristiani yang sejati. Jumpa lagi dalam renungan hari ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gerola laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga Kristiani yang sejati, renungan ini saya beri judul Keluarga sebagai Yerusalem yang damai. Kita pantas berbangga hati karena negara kita ini adalah negara beragama. Pada sila pertama Pancasila disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita bangsa Indonesia percaya bahwa Tuhanlah yang utama dan Tuhan di atas segala-galanya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah sikap dan tindakan kita sudah mencerminkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau kita simak berita-berita di media massa, entah itu televisi, koran, dan gadget, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menggambarkan bahwa dunia kita saat ini ada dalam krisis dan keprihatinan. Krisis dan keprihatinan yang saya maksudkan adalah banyaknya soal tentang korupsi, konsumsi narkoba, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan banyak lagi tindakan kejahatan yang lain. Membunuh sesama seakan-akan menjadi perbuatan yang halal. Ada apa dengan manusia? Ada apa dengan kita yang menamakan diri beragama? Apakah manusia mulai kehilangan dasarnya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kita mendengar bagaimana keruntuhan Yerusalem digambarkan oleh penginjil. Kita tahu bahwa Yerusalem adalah pusat religius, tempat orang-orang Yahudi berkumpul setiap tahunnya menyembah Allah.
Kota ini dinubuatkan akan mengalami kehancuran. Kita pernah mendengar bahwa pada tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh tentara Romawi. Semua hancur dan tak ada satu bangunan pun yang tersisa. Ada apa dengan orang-orang Yerusalem? Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga Kristiani yang sejati, barangkali orang-orang Yerusalem terlalu puas diri dengan apa yang mereka miliki selama ini. Mereka terlalu berbangga diri sebagai bangsa pilihan Allah, tetapi tidak melakukan perintah Allah. Maka untuk itulah Yesus menegaskan agar orang-orang tidak kembali ke Yerusalem, karena hanya akan mengalami kebinasaan. Lebih baik tinggal di luar Yerusalem, di tempat-tempat baru yang tidak dikuasai oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terkait dengan keruntuhan Yerusalem ini, apa yang mau disampaikan kepada kita? Yerusalem lama dengan segala kemasyhuran fisik dan duniawinya telah ditinggalkan dan diganti dengan Yerusalem baru, yakni diri Yesus Kristus sendiri. Berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus, kita dibarui dalam roh dan memasuki kota Yerusalem baru. Sebagai orang yang sudah memasuki Yerusalem baru, apa yang saya uraikan di atas tadi, seperti korupsi, konsumsi narkoba, fitnah, pembunuhan, pemerkosaan, merupakan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan itu tidak boleh menguasai hidup kita. Kita seharusnya perbuatan, sikap kita, tindakan kita mencerminkan kasih Kristus. Maka ketika tiba waktunya kita telah menyelesaikan tugas di dunia ini, Yerusalem baru menjadi penuh dan abadi bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga Kristiani yang sejati, melalui renungan ini saya mengajak kita, terutama orang tua, agar pendidikan iman anak sejak dini sungguh-sungguh diperhatikan. Kita pasti pernah mendengar keluarga sebagai gereja rumah tangga. Keluargalah yang menjadi tempat pertama dan utama dalam mengenalkan, menumbuhkan, dan mempraktekkan iman. Ketika Bapak dan Ibu berusaha memperkenalkan Tuhan dalam diri anak-anak dengan cara masing-masing, Bapak dan Ibu telah menyumbangkan anggota-anggota gereja yang sungguh berakar dalam iman. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita ciptakan rumah kita, keluarga kita sebagai Yerusalem baru, yang mana di dalamnya hanya ada kasih. Kasih yang ditunjukkan melalui sikap saling peduli dan mengampuni. Suami semakin menyayangi dan menghargai istri. Istri melayani suami dengan penuh kasih. Demikian orang tua menyayangi dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih. Dan sebaliknya, anak-anak menyayangi dan mematuhi perintah orang tua. Kalau ini sungguh-sungguh kita hidupi, rumah kita, keluarga kita menjadi kota Allah, tempat Allah dalam mewujudkan kasih-Nya. Keluarga sebagai Yerusalem yang damai. Semoga Tuhan